Namaku Ardan, usiaku 22 tahun, aku tinggal di ibu kota Jakarta. Dalam video kali ini, aku mau berbagi cerita tentang kisah nyataku. Cerita ini sudah terjadi selama 2 tahun terakhir ini, dan masih hingga sampai sekarang ini terus berjalan. Semua itu terjadi setelah ayahku nikah lagi, setelah ayah dan ibuku memutuskan untuk berpisah. Aku sebagai anak laki-laki dan anak terakhir memilih ikut dengan ayah, sedangkan kakakku lebih memilih ikut dengan ibu dan pulang ke rumah nenekku yang dari ibu. Ayah dan ibu berpisah setelah ada beberapa masalah yang emang sudah gak bisa dibicarakan secara baik-baik lagi. Aku gak mau ceritakan kenapanya, yang jelas karena suatu masalah. Setelah ayah dan ibu pisah, aku di rumah hanya tinggal berdua saja dengan ayah. Untuk ayahku sendiri, aktivitas sehari-harinya di toko, sedangkan aku sendiri di waktu itu masih kuliah. Setelah 2 bulan ayah dan ibu pisahan, tiba-tiba ayahku pulang ke rumah dengan mengajak seseorang ke rumah. Aku awalnya mengira bukan siapa-siapanya ayahku, tapi begitu dikenalkan sama aku dan ayah bilang kalau itu calon istrinya ayah yang baru. Aku ya sedikit kaget juga, ya bukan apa-apa, tapi perbedaan usia ayahku dengan calon istrinya yang baru itu bisa dibilang cukup jauh. Usia ayahku sudah hampir 50 tahun lebih, sedangkan calon istrinya masih 39 tahun, masih sangat muda dan juga seorang janda. Di hari Minggu selang sekitar jam 2, itu aku baru pulang main. Biasalah anak muda iya kan? Begitu sampai di rumah, aku kaget saat masuk ke dalam rumah. Ayahku sedang ngobrol sama seorang wanita, lalu ayah bilang, "Ardan, duduk dulu, ayah mau ngomong sama kamu," kata ayahku. "Kenalin Ardan, tante ini namanya Sarah, dia calon ibu tiri kamu Ardan." Terus ku jawab, "Iya ayah, tapi ini beneran ayah mau menikah lagi." "Iya bener Ardan, kamu setuju nggak?" "Ya Ardan sih setuju-setuju aja ayah, tapi apa nggak terlalu cepat? Kan ayah baru 2 bulan pisahan sama ibu." "Lah, emang kenapa nak? Kan juga sudah 2 bulan juga." Ya udah sih, kalau emang itu sudah jadi keputusan ayah, aku nerima aja. Ya sudah, Ardan mau masuk kamar dulu." Dan saat itu, aku masih sedikit cuek. Ya soalnya, yang ayah pilih itu masih sangat muda. Aku sendiri ya awalnya gak percaya saat dikasih tahu sama ayah usia calon ibu tiriku itu. Lalu, seminggu kemudian, ayah kembali mengajak calon istrinya ke rumah lagi. Dan aku masih tetap cuek dengan calon ibu tiriku. Padahal, hari itu seharian calon ibu tiriku di rumah. Masakin juga buat aku dan ayah, bersih-bersih rumah juga, tapi aku ya masih tetap cuek aja. Dan singkatnya, tepat di akhir bulan, ayahku menikah dengan si Tante Sarah itu. Meskipun aku kayak gak suka, tetap harus suka karena sudah jadi ibu tiriku dan butuh waktu sampai 2 minggu sampai aku benar-benar bisa menerima ibu tiriku itu. Barulah setelah 2 minggu aku melihat kebaikan dari ibu tiriku, baik ke aku maupun ke ayahku. Akhirnya aku mulai bisa nerimanya sebagai ibu tiriku. Dan aku mulai mau mengobrol sama ibu tiriku tersebut. Singkat cerita, setelah sebulan menikah, ibu tiriku yang semula kalau di rumah penampilannya rapi dan sopan, tiba-tiba sangat berbeda banget dari awal-awal waktu baru menikah. Kalau di rumah penampilannya daster yang bener-bener kurang bahan banget. Aku ya awal ya masih biasa aja, gak terlalu memperhatikan juga dan masih biasa aja. Namun suatu hari sekitar jam 1 siang aku baru aja pulang kuliah. Sesampainya di rumah mobil ayah gak ada di garasi.
Aku pikir ayah lagi pergi sama ibu tiriku kan, karena biasanya juga kalau mobil ayah nggak ada, di rumah pasti lagi pergi sama ibu tiriku. Soalnya kalau di toko atau kontrakan ayah selalu pakai motor. Kemudian aku masuk ke dalam rumah lewat pintu samping setelah melepas sepatuku. Begitu aku masuk ke dalam rumah lewat pintu samping, aku kan langsung masuk ke ruangan tengah atau ruang keluarga. Di situ aku nggak sengaja melihat ibu tiriku sedang tidur di kursi sofa. Ya mungkin ibu tiriku ketiduran waktu nonton TV. Soalnya TV-nya masih menyala. Terus aku berjalan mendekat ke arah ibu tiriku itu untuk melihat apakah ibu tidur atau belum. Saat aku mendekat ke arah ibu tiriku, rupanya bener ibu tiriku ketiduran. Karena aku gak mau mengganggu tidur siang ibu tiriku, aku langsung menuju ke kamarku aja untuk narok tas sama laptop di kamarku. Aku jalan aja gak memperhatikan ibu tiriku lagi. Setelah narok tas dan laptop di kamar aku, kemudian hendak makan siang. Pas lagi jalan, mau menuju ke meja makan, aku dibuat bengong saat melihat posisi tidur ibu tiriku yang membuatku gagal fokus. Ya aku yang melihat itu udah pasti terpaku melihatnya, apalagi ibu tiriku dasteran doang. Setelah lama aku berdiri, dan cukup lama aku melihatnya, aku terus jalan menuju meja makan untuk makan siang. Tapi begitu aku selesai makan, niatku mau melihat lagi kan, rupanya ibu tiriku sudah bangun dari tidur siangnya dan nyamperin aku di dapur. Kamu sudah pulang Ardan, ibu sampai gak tahu kamu sudah pulang kuliah. Iya, orang ibu masih tidur, jadi ya gak tahu aku udah pulang. Oh iya, ayah kemana bu? Kok tumben mobilnya gak ada? Tadi sih bilangnya ayah mau ke Tangsel Ardan, mau lihat tanah yang dijual. Ayahmu mau beli tanah di sana mungkin, ujar ibu tiriku sambil ngambil air minum. Oh gitu, pantesan aja bawa mobil perginya ayah. Iya, tadi pagi teman ayahmu kemari, ngajak lihat tanah di sana, nawarin ke ayah, dan kalau jadi deal, dibeli ayahmu mau bangun kontrakan di sana, ujar ibu tiriku. Yang di sini aja kontrakan gak kerawat, ini mau bangun lagi ayah ini, ujarku. Ya kan nantinya pasti, ya buat kamu juga yang nerusin si Ardan. Lah ya entahlah bu, Ardan gak mikirin ke sana, tapi tumben ibu jam segini sudah tidur siang. Iya, tadi ibu lagi nonton TV, malah ketiduran, jawab ibu tiriku. Oh gitu, ya udah Ardan mau masuk ke kamar dulu ya bu, mau ngerjain tugas kuliah, jawabku. Iya udah sana. Lalu setelah selesai makan siang, aku masuk ke kamar untuk ngerjain tugas kuliah. Namun, aku bener-bener gak fokus ngerjain tugas kuliahnya karena masih kebayang-bayang terus sama yang barusan aku lihat. Soalnya itu bener-bener jelas loh, terlihat semuanya. Gimana gak kebayang-bayang terus, sampai aku ngerjain tugas kuliah gak tenang rasanya. Sekitar jam 2:30 siang itu, aku sudah selesai ngerjain tugas kuliah. Kemudian aku langsung tidur siang, soalnya capek banget rasanya. Dan sekitar jam 5 sore aku baru bangun tidur, lalu aku langsung mandi dan pergi keluar, nyore jalan-jalan dengan naik sepeda. Sekitar jam 6 sore, itu aku baru pulang ke rumah. Sesampainya di rumah ayahku sudah pulang. Dari mana kamu Ardan? Tanya ayah. Biasalah, abis muter-muter aja sekitaran sini naik sepeda, jawabku. Oh iya, besok ayah 2 hari kan mau keluar kota diajak sama om kamu, nemenin dia mau lihat sawah yang mau dibeli sama om kamu, ujar ayah. Sawah? Emang om Ari mau buat apa beli sawah? Mau nanam padi?
Lah kamu mah taunya hanya itu aja. Ya bukan iya, Om Ari mau beli sawah itu nantinya mau dibangun untuk bikin budidaya ikan. Om Ari ahli kan, emang bidang dan hobinya tentang ikan-ikan. Dia paling hobi, jawab ayahku. Hehehe, kirain mau nanam padi Om Arya. Ya mana ngerti Ardan, tapi kenapa ayah ikut ke sana sampai 2 hari? Kok lama banget? Ya malahan bisa 3 hari Ardan, soalnya kan perjalanan jauh. Ditambah di sana ya, bukan hanya lihat satu lokasi aja. Nanti yang nginepnya di rumah temennya Om Ari. Kan temennya Om Ari yang ngasih infonya. Jelas ayahku. Lah terus, ya maksud ayah, besok kamu pagi sambil berangkat kuliah, kamu ke toko dulu buat nganterin kunci toko ke Mbak Dila, karyawan ayah. Soalnya ayah lupa kunci rukonya kebawa sama ayah, ujar ayah. Ya udah iya, besok Ardan anterin kuncinya, jawabku. Terus setelah itu, aku langsung mandi. Dan setelah itu, aku makan malam. Singkat cerita, sekitar jam 6:30 pagi, itu aku sudah berangkat kuliah karena harus nganterin kunci dulu, jadi aku harus berangkat pagi. Kalau enggak, bisa telat aku masuk kuliahnya. Ya tahu sendiri macet banget kalau pagi. Begitu sampai di toko milik ayah, Mbak Dila sudah nunggu di depan toko sambil sarapan nasi uduk. Aku langsung berikan kunci rukonya ke Mbak Dila. Setelah itu, aku langsung berangkat ke kampus. Singkat cerita, sepulang kuliah, aku langsung pulang ke rumah. Niatnya sih mau ke rumah temenku dulu, tapi rasanya males banget. Jadi, aku langsung pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, seperti biasa, aku masuk ke dalam rumah lewat pintu samping yang di garasi. Setelah sampai di rumah, aku pikir ibu tiriku sedang tidurkan. Soalnya, rumah sepi banget. Ibu tiriku juga, aku ucap salam gak dijawab. Kemudian, aku langsung ke kamar untuk ganti baju dan narok tas. Dan saat aku hendak ke meja makan mau makan siang, aku tuh kaget banget ibu tiriku bilang, "Ardan, tumben jam segini sudah pulang?" Ibu, ngagetin aja. Iya ini bu, biasalah hari Jumat pulangnya lebih awal. Oh gitu ya, udah makan siang sana Ardan. Ini Ardan mau makan siang. Lah ibu dari mana kok keringetan gitu? Habis bersih-bersih tadi di kamar, ujar ibu tiriku, dan aku hanya mengiyakan aja. Lalu aku terus makan siang. Sambil makan siang, aku merhatiin ibu tiriku aja yang sedang duduk di depanku. Makan kok malah sambil ngelamun kamu ini, ujar ibu tiriku. Ardan gak ngelamun, hanya ngeliatin ibu aja, jawabku. Lah, kenapa ngeliatin ibu? Apa ada yang salah sama ibu? Ya enggak bu, tapi bu, emangnya ibu sudah biasa ya sebelumnya berpenampilan seperti ini? Tanyaku. Iya, emang sudah dari dulu ibu seperti ini. Malahan sejak ibu SMA, ia penampilannya udah terbiasa seperti ini. Kenapa kok kamu tanya seperti itu ke ibu? Lalu ku jawab, ya enggak sih bu, tapi di rumah ini kan ada anak tiri ibu yang udah bujang bu. Lah kenapa emangnya? Iya, bu ngerti, emang seperti itu ngaruh buat kamu. Dan aku menjawab apa yang dibilang sama ibu. Ya iyalah bu, mau gimana juga ya tetap aja. Apalagi Ardan hampir tiap hari loh lihat penampilannya ibu seperti ini, jawabku. Lah biasa aja kok Ardan. Ya udah, ibu mau mandi, capek abis beres-beres rumah, ujar ibu tiriku, dan aku hanya mengangguk aja. Singkatnya, setelah aku selesai makan, aku terus bikin es teh, soalnya siang itu. Cuaca ya panas banget. Nah, pas aku mau ke teras rumah, entah ibu tiriku ini
lupa menutup pintu atau emang sengaja, aku yang nggak tahu lah. Begitu aku mau ke teras, aku nggak sengaja melihat ibu tiriku sedang ganti baju. Dan pas aku sedang memperhatikan, ibu tiriku tiba-tiba menoleh dan bilang, Ardan, kamu ngapain di sana? Ujar ibu sambil menutup pintu. Kemudian aku ke teras rumah sambil cengar-cengir. Saat aku lagi duduk di teras sambil minum es teh, ibu tiriku manggil aku. Ardan sini dulu bentar. Dan ku jawab, apa bu? Kesini dulu sebentar. Terus aku masuk ke dalam rumah. Ada apa bu? Duduk sini kamu, cepet duduk. Terus aku duduk. Ada apa sih bu? Kamu itu ya. Kok tadi kamu berdiri di situ ngapain coba kamu? Ya Ardan tadi mau ke teras kok. Pas Ardan lagi jalan mau ke teras lihat sesuatu. Ya udah, lagian kenapa dibuka pintunya? Iya namanya juga ibu lupa Ardan, jawabnya. Ya udah, berarti itu kan rezekinya Ardan bu. Hehehehe. Kamu ini ya, bener-bener. Ya kan cuma gitu doang bu, jawabku. Kalau seandainya ibu suruh kamu mau ingat Ardan. Ya maulah, emang ibu mau nyuruh apa? Bantuin ibu Ardan, ujarnya. Bantuin apa bu? Masak? Kamu itu bercanda terus. Ya bantuin ibu itulah. Beneran ini bu? Iya beneran, bantuin ibu ya Ardan. Tapi gak usah bilang sama ayahmu. Iya bu, Ardan tahu kok, jawabku. Ya udah, sana kamu tutup pintu depannya sana. Sama itu gelas yang di meja teras kamu bawa masuk sekalian gelasnya, ujar ibu tiriku. Iya bu. Lalu aku ambil gelas yang ada di teras bekas tadi, aku minum es teh. Setelah itu, aku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Setelah itu, aku nyamperin ibu yang duduk di ruang tengah. Terus, ya aku bantuin ibu tiriku di ruang keluarga. Sekitar jam 3 itulah. Setelah selesai bantuin ibu aku langsung tidur siang. Ya udah ngantuk dan capek juga, jadi ya udah aku langsung tidur siang. Sebelum maghrib itu, aku baru bangun tidur. Setelah itu, aku langsung makan malam. Kebetulan, ibu tiriku sedang ada di dapur pas aku mau makan malam. Udah bangun kamu Ardan? Iya bu, barusan aja. Ini aku bangun tidur. Ini ibu masak apa? Ya itu, ibu masak kesukaan kamu lah. Sekarang kamu cepet makan dulu nanti. Setelah kamu sudah selesai makan, kamu bantu ibu lagi sayang. Tapi bu, Ardan masih ada tugas kuliah yang belum selesai. Ardan kerjain book, besok mau presentasinya, jawabku. Ya udah, kalau gitu besok aja kamu bantuin ibunya. Ya udah, nanti kalau Ardan sudah selesai ngerjain tugas, Ardan bakal bantuin ibu kok. Nah, ya udah kalau gitu sekarang cepet makan aja dulu. Ini ibu udah buatin kamu minuman. Kamu makan aja dulu, nanti selesai makan kamu minum ini ya. Jamu ya Buk ya? Iya sayang, ujar ibu tiriku. Dan setelah selesai makan, aku langsung masuk ke kamarku untuk ngerjain tugas kuliah. Sekitar jam 9, itulah aku baru aja selesai ngerjain tugas. Kemudian aku ke tempat ibu yang sedang duduk di ruang tengah sambil main HP. Bu, gimana tadi ibu mau nyuruh apa? Tanyaku. Ya udah, ini kamu minum dulu nak, ujar ibuku. Iya bu. Setelah itu, aku minum dan aku bantuin ibu tiriku. Dan singkatnya, keesokan harinya sepulang kuliah, ibu tiriku langsung nyuruh aku lagi.
Tapi karena aku belum makan dan lapar banget baru pulang kuliah, aku bilang, "Ya kira-kira, yah Bu, anakmu ini baru aja pulang kuliah lapar mau makan siang dulu, udah nyuruh aja." Terus ibu jawab, "Oh iya lupa, ya sudah sana kamu makan dulu Ardan." Sambil makan siang, aku ditemani sama ibu tiriku. Sambil ngobrol-ngobrol, lalu aku bertanya, "Bu maaf, kalau Ardan boleh tahu, dulu waktu ibu nikah sama suami ibu yang dulu, emang kenapa kok bisa sampai pisahan?" Tanyaku. "Ya kayak gini Ardan, sama halnya kayak kamu gini Ardan. Namun waktu itu ibu minta bantuannya ke keponakan suami ibu. Soalnya waktu itu keponakan suami ibu kan tinggal di rumah karena kuliahnya di Jakarta dan keponakan suami ibu dulu dari luar kota. Dan ya, waktu keponakannya lagi ibu suruh buat bantuin ibu, ada tetangga yang melihatnya dan dikasih tahu ke suami ibu. Jadi ya udah deh, terus anak ibu ikut sama mantan suami ibu," ujar ibu tiriku. "Oh, jadi gitu Bu ceritanya. Berarti ibu ini sudah sering dong seperti itu." "Ya nggak sering lah, hanya saja kayak kamu juga awalnya." "Usia anaknya ibu sekarang berapa kira-kira?" tanyaku. "Ya paling udah lulus SD lah kalau sekarang. Soalnya dulu itu ibu nikah di usia ibu yang masih muda. Lulus SMP ibu udah nikah kok Ardan," ujar ibu tiriku. "Lah kok segitu Bu?" "Ya kayak di kampung mah sudah biasa itu. Ardan, kan dulu sebelum ibu tinggal di kota ibu ini aslinya dari kampung. Nah setelah jual warisan ibu sama mantan suami ibu lalu pindah ke kota. Jadi gitu Ardan." Setelah mendengar cerita dari ibu tiriku, aku jadi gak heran kenapa ibu tiriku seperti itu penampilannya, dan juga gak sungkan nyuruh anak tirinya untuk bantuin dia. Dan sampai sekarang pun, ya tetap seperti itu, apalagi semenjak aku udah lulus kuliah. Aku masih di rumah aja, ya paling bantu-bantu di toko milik ayahku. Kalau pas nggak sibuk di toko aku, ya di rumah jadi ibuku ya. Masih nyuruh aku terus. Apalagi sekarang ini ibu sedang hamil. Makin sering lagi ibu nyuruh aku. Udah gitu, ayah sibuk di luar kota. Terus setelah ayah jadi bikin kontrakan di Tangsel. Dan kadang ikut sama Om Ari ke luar kota. Ya sibuk teruslah ayahku. Aku sih ya seneng aja disuruh sama ibu tiriku, walaupun kadang aku mikirnya, mau sampai kapan? Soalnya ibu tiriku kalau udah nyuruh bantuin dia, ya aku harus bantuin. Jadi ya udah, aku nurut aja apa yang dibilang sama ibu tiriku. Padahal awalnya aku sendiri malah yang kurang setuju ayahku menikah lagi, malah sekarang kayak gini. Ya, kurang lebih seperti itulah cerita dariku. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.